Baik, kita mulai materi pembelajaran kita ya tentang fungsi perencanaan di salah satu subtema dari pengantar manajemen ya. Fungsi perencanaan seperti yang kita tahu bahwa perencanaan sendiri merupakan pilar salah satu pilar dari proses manajemen ya. Ada perencanaan, kemudian ada pengaktualisasian, kemudian ada kontrol ya, planning, perencanaan, organisasi, aktualisasi, sama kontrol. Sehingga perencanaan merupakan hal yang paling basic yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pengorganisasian dan pengaktualisasian. Di pengertian manajemen sudah dibahas, silahkan cari beberapa referensi dari pengertian manajemen ya. Kemudian berkaitan dengan perencanaan ya, definisi perencanaan. Pertama, dikatakan bahwa perencanaan sebagai suatu fungsi dasar kegiatan manajerial ya, yang meliputi proses pendefinisian tujuan dari suatu organisasi, kemudian menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan, kemudian membangun suatu tatanan yang komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerja organisasi. Ya, di sini dikatakan mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi. Di beberapa pertemuan sebelumnya di video pembelajaran ada tujuan organisasi yang merupakan salah satu dari karakteristik organisasi. Nah, proses pendefinisiannya itu dimaksud dengan perencanaan. Kemudian menetapkan strategi keseluruhan, artinya strateginya itu strategi menyeluruh. Bagaimana caranya supaya tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan itu bisa terlaksana dan ada kurun waktunya, ada time frame-nya gitu kan. Tahun pertama, tahun kedua sampai tujuan itu betul-betul bisa tercapai. Kemudian untuk membangun tatanan yang komprehensif, artinya dari awal sampai akhir, dari hal yang paling sederhana sampai yang kompleks, semuanya diatur sedemikian rupa, menyeluruh begitu kan. Komprehensif itu maksudnya menyeluruh dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan ya. Berarti semuanya saling terintegrasi, ada pola, ada proses di situ, proses pencapaian tujuan, pola pencapaian tujuan, dan kemudian dikoordinasikan sebagai wujud dari implementasi kerja organisasi ya. Kemudian ini perencanaan juga dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama, proses, kemudian fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Prosesnya ya kita tahu sendiri bahwa proses perencanaan itu tidak mudah, harus dibarengi dengan proses pengidentifikasian ya, baik secara teori maupun secara empiris ya, bagaimana tujuan itu bisa dapat dirumuskan dengan baik. Kemudian dari sisi fungsi manajemen, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa perencanaan merupakan cikal bakal dari proses fungsi manajemen ya, yang kemudian yang selanjutnya akan dilakukan proses organisasi, pengaktualisasian ya, pengerjaan, baru kemudian ada proses kontrol di dalamnya ya. Perencanaan merupakan hal yang paling basic. Kemudian dilihat dari sisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga penting untuk jadikan sebagai pola perencanaan itu sendiri ya, karena pengambilan keputusan itu nanti menyangkut resiko yang juga akan diambil ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, ada plan A, ada plan B. Ketika kita mengambil keputusan ini, maka resikonya akan seperti ini. Pengambilan keputusan seperti ini akan mengakibatkan resiko yang seperti ini. Semuanya sudah tergambar dengan jelas ya, seharusnya ketika kita sudah melakukan proses perencanaan. Ini yang dikatakan perencanaan sebagai fungsi primer manajemen ya. Ada di bawah nih dia. Perencanaan ya sebagai pondasi lah, kalau kita ilustrasikan sebagai rumah. Perencanaan itu pondasinya ya. Ketika pondasinya kokoh, kuat, sudah terarah, terencana dengan baik, baru kemudian dilakukan proses selanjutnya ya. Ada tiga pilar, yaitu pengorganisasian, ada actuating, ada kontrol. Pengorganisasian itu maksudnya dari rencana yang sudah kita buat, kira-kira siapa yang akan melakukan apa ya. Sebagai seorang pemimpin misalnya, ketika kita mengorganize perusahaan, maka kita harus memilih SDM yang tepat, mana orang yang tepat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu ya. Misalnya si A, kamu kompeten di bidang marketing ya, kamu di pemasaran. Si B misalnya dia kompeten di bidang SDM, kelola manusianya, kelola orang-orangnya gitu kan. Itu namanya proses organizing. Baru kemudian dilakukan dengan proses actuating ya. Aktualisasikan, lakukan, sudah
tentukan pos-posnya, sudah dilakukan proses staffingnya, sudah dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ya sekarang tinggal diimplementasikan. Actuating itu proses mengaktualisasikan, proses untuk kita melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Baru ada proses kontrol sebagai upaya agar rencana tadi itu tidak melenceng jauh. Jadi proses controlling itu dilakukan agar apa yang sudah kita organize, apa yang sudah kita sampaikan untuk diaktualisasikan itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi sederhananya seperti itu, ya. Itu proses perencanaan. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa seorang manajer harus berencana? Ya, pertama supaya ada arah gitu kan. Bahkan kita hidup mulai bangun tidur pun sudah melakukan proses perencanaan gitu kan, secara tidak kita sadari gitu kan. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidakpastian, ya. Nanti kalian akan mempelajari tentang ketidakpastian dan resiko, ya. Mengurangi ketidakpastian dirubah menjadi resiko. Ketidakpastian itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita ukur, sementara kalau resiko, ya, itu merupakan hal yang sudah bisa kita ukur, ya. Nah, seorang manajer harus mampu merubah ketidakpastian menjadi risiko. Syukur-syukur resikonya bisa diminimalisir atau dikelola, ya. Makanya ada yang namanya manajemen risiko, risk management. Tidak ada manajemen ketidakpastian, karena sesuatu hal yang tidak pasti tidak bisa kita manage, ya. Sehingga untuk mengurangi ketidakpastian, ya cari dulu datanya gitu kan. Oh, di depan tuh ada apa sih? Di depan tuh ada hal yang bisa menguntungkan untuk perusahaan atau tidak. Kalau ada, kemudian identifikasi halangan rintangannya seperti apa. Ketika sudah tahu, maka kita tinggal mengelola sumber daya manusia untuk bisa meminimalisir risiko yang akan kita hadapi guna mencapai keberhasilan yang ada di depan, yang ada di seberang sana gitu kan. Itu namanya konsep untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian meminimalisir kemungkinan tindakan yang sia-sia, ya. Kalau sudah direncanakan semuanya, sudah terukur terarah dari awal, ya otomatis jalannya tinggal lurus aja gitu kan. Lurus apa? Lurus ngikutin perencanaan yang sudah kita buat tadi. Beda kalau tidak ada perencanaan sama sekali gitu kan. Bahkan kalau misalnya tujuannya masih samar gitu misalnya, ya. Artinya ada banyak tindakan sia-sia yang sebetulnya tidak seharusnya kita lakukan, karena proses perencanaan tadi salah satu upayanya untuk mengurangi kesia-siaan, ya. Kemudian menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Ketika sudah dilakukan proses perencanaan, otomatis kita memiliki standar, ya. Standar apapun, ya, standar pengelolaan sumber daya manusia, standar pembiayaan, standar pengalokasian sumber daya gitu kan. Kemudian standar untuk mutu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian persyaratan perencanaan apa aja? Ya faktual, realistis. Ini kurang lebih sama sih. Faktual ya sesuai dengan fakta gitu kan, realistis yang masuk akal gitu kan, logis rasional juga kurang lebih sama ya, logis ya logik gitu kan, rasional ya masuk akal, kurang lebih sama seperti itu. Kemudian fleksibel, ya fleksibel itu artinya kita memiliki banyak opsi untuk bisa memuluskan rencana kita. Ya, fleksibel dalam artian ketika kita memiliki hambatan di tengah jalan, kita bisa untuk bermanuver sesuai dengan proses perencanaan yang sudah kita lakukan, ya. Fleksibel menghadapi situasi dan kondisi, ya. Kemudian komitmen, ya harus komit gitu. Persyaratannya harus komit. Ketika sudah kita rencanakan, ya komitmen sama perencanaan itu. Jangan kita rencanakan ini, yang kita lakukan ini gitu. Kemudian komprehensif atau menyeluruh, ya. Jadi ini proses menyeluruh yang harus kita lakukan dari tahapan awal sampai akhir. Kalau kita misalnya mau tujuannya misalnya ingin memperoleh profit 1 juta rupiah per bulan gitu kan, maka yang harus kita lakukan gimana caranya untuk membangun ide bisnis, membuat produknya, kemudian bagaimana konsep memasarkannya, berapa harganya, berapa tingkat keuntungannya harus kita dapatkan, dan lain sebagainya. Semuanya dibahas secara komprehensif dalam perencanaan gitu ya.